Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandika Putra Pratama dengan NIM 25041070239. Di video ini saya akan membuat tugas UAS dari mata kuliah Bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Ibnu Rozali SPDI MPD. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu ilmu nahwu atau materi ilmu nahwu, yakni tentang na'at dan man'ut. Apa itu na'at dan man'ut atau ma huwa na'at wa man'ut? Man'ut huwa al-ismu alladhi yusafu bi ghairi aw huwa aw mawsuf allazi ya'ti an-na'tu liyubayyina sifatu aw hala. Yang mana artinya itu ialah kata benda yang diberi sifat atau yang dijelaskan oleh kata lain. Atau bisa diartikan bahwasanya man'ut itu ialah kata yang diperjelas, kata yang diterangkan. Selain itu man'ut juga mempunyai ciri-ciri, yakni berupa isim, entah itu kata benda, orang, tempat, atau nama. Kemudian dia selalu menjadi kata yang diterangkan, atau kata yang diperjelas, atau kata yang disifati. Dan juga letak dari man'ut ini selalu berada di depan na'at, atau di depan sebelum na'at. Selanjutnya, apa itu na'at? Atau ma huwa na'at? Na'at huwa as-sifatu allati tuzkaru li tawdihi al-man'uti wa bayani sya'ni. Yang mana artinya itu ialah sifat yang diberikan kepada man'ut untuk menjelaskan keadaan, kondisi, dan juga kualitas. Selain itu, na'at juga mempunyai ciri-ciri, yakni na'at selalu mengikuti man'ut, baik itu jenis, jumlah, i'rab, dan juga ma'rifah dan nakirah. Kemudian selalu berada setelah man'ut, seperti yang dikatakan saya di awal tadi, bahwasanya na'at itu terletak setelah man'ut, berarti na'at berada di belakang man'ut. Dan juga dapat berupa menjelaskan sifat, bentuk, ukuran, sifat orang, dan lain-lain. Selain itu, na'at juga harus jelas bahwa ia menjelaskan sifat dari man'ut. Kita akan masuk ke contoh. Dan ini di atas saya sudah ada dua contoh. Yang kalimat pertama yaitu tholibatun mujtahidatun, yang artinya para siswi yang rajin. Nah, di mana letak na'at dan man'utnya? Letak man'ut itu berada pada kalimat tholibatun. Mengapa tholibatun selaku sebagai man'ut? Dikarenakan seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwasanya man'ut itu menjelaskan berupa isim, orang, tempat, atau nama. Nah, dan tholibatun itu adalah sebuah orang atau siswi. Kemudian, yang mana na'atnya atau mengapa na'atnya mujtahidatun? Dikarenakan seperti yang di pengertian tadi, na'at ialah menjelaskan berupa sifat, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Yang dimana mujtahidatun itu artinya ialah rajin. Maka na'atnya yaitu mujtahidatun. Selanjutnya contoh yang kedua, yakni Al-Kitabu Al-Jadidun, yang artinya buku yang baru. Dan di situ man'utnya terdapat pada Al-Kitabu, dikarenakan kitabu ialah sebuah benda. Dan juga na'atnya yakni Al-Jadidu, yang artinya yang baru. Mengapa Al-Jadidu sebagai na'at? Dikarenakan na'at tadi ialah berupa bentuk, ukuran, atau sifat. Nah, dan baru itu adalah sebuah sifat. Selain itu, na'at dan man'ut juga mempunyai syarat, yakni ada 4 syarat yang harus dipenuhi sebagai na'at. Yang pertama yaitu dari segi jenis, dari segi jumlah, dari segi i'rab, dan juga dari segi penggunaan alif lam. Nah, di atas saya sudah ada gambar penjelasannya, maka saya akan menjelaskan lebih lanjut. Yakni dari segi jenis. Jenis ini terbagi menjadi dua, ada mu'annas dan juga muzakkar. Nah, apa itu mu'annas dan muzakkar? Mu'annas itu jika kalimatnya itu untuk perempuan, atau yang kita bisa ketahui biasanya di akhir kalimatnya itu ada ta' marbuthah. Ini kalimat seperti ta' marbuthah. Dan jika si man'utnya menggunakan mu'annas, maka si na'at juga menggunakan mu'annas. Kemudian dari segi jumlah itu dibagi menjadi 3, ada mufrad, musanna, dan juga jamak. Mufrad yaitu untuk satu buah benda atau satu buah orang atau apapun itu yang bentuknya satu. Kemudian musanna ini untuk dua, dan jamak itu untuk orang yang lebih dari dua atau benda atau apapun. Kemudian dari segi i'rabnya ini ada rafa atau ada raf, ada nasab, dan juga ada jar. Raf di sini untuk dhammah, nasab di sini untuk fathah, dan jar di sini untuk kasroh. Atau bisa juga rafnya ini berupa dhammah tanwin, nasab sebagai fathah tanwin, dan jar sebagai kasroh tanwin. Nah, apa urutannya pada syarat ini? Jika awal man'ut atau kalimat dari akhir man'ut itu menggunakan harokat akhirnya dhammah, maka si na'at juga harus menggunakan dhammah. Kemudian yang keempat dari segi
ma'rifah dan nakiro atau penggunaan alif lam. Nah, ma'rifah di sini ialah menggunakan alif lam. Apabila di kalimat man'utnya di awalnya itu menggunakan alif lam, maka akhir dari kalimat atau awal dari kalimat na'atnya juga harus menggunakan alif lam. Sebaliknya jika tidak menggunakan, maka si na'at juga tidak menggunakan. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh dari 4 syarat tadi. Nah, di atas saya sudah ada contoh-contohnya, yakni dari segi jenis. Kita akan membacakan dari segi jenis, yakni rojulun tawilun, yang dimana artinya itu laki-laki yang tinggi. Nah, di situ kalimat dari rojulunnya itu untuk laki-laki, maka di kalimat na'at juga, yakni tawilun, itu harus berupa laki-laki. Kemudian yang mu'annas, yakni ada kata bintu jamilatun, yang artinya itu anak perempuan yang cantik. Nah, sifat dari bintunya itu, yakni man'utnya itu perempuan, dan jamilatun juga untuk perempuan. Seperti yang saya katakan tadi, apabila dia mu'annas atau perempuan, dia diakhiri dengan kata tak marbutoh. Kemudian dari segi jumlah, ada mufrad. Mufrad di sini kalimatnya yakni kitabun jadidun, yang artinya buku yang baru. Nah, di situ menjelaskan bahwasanya bukunya itu hanya satu, maka si na'atnya juga yakni jadidunnya harus menunjukkan satu. Kemudian musanna yakni contohnya kitabani jadidani, yang artinya dua buku yang baru. Perubahan dari kalimat kitabun jadidun menjadi kitabani jadibani, yang dimana itu menunjukkan dua buah buku, dan juga yang sifatnya na'at yakni yang baru itu harus menunjukkan dua juga. Kemudian jamaknya yakni qolibatun mujtahidatun. Kemudian dari segi i'rab, yang seperti saya katakan tadi, ada domah, ada fathah, ada kasrah, atau domah tanwin, fathah tanwin, dan juga kasrah tanwin. Nah, di sini sudah terlihat contohnya, yakni al-waladu al-mujtahidu. Nah, di situ di akhir kalimat dari man'utnya, yakni al-waladu, dunya itu berharokat domah, dan sedangkan na'atnya yakni al-mujtahidu, yang dimana akhir dari kalimat na'at itu mujtahidu, dunya itu sebagai domah. Nah, di situ terpenuhi syarat dia sebagai na'at dan man'ut. Kemudian dari nasab atau fathah, yang ayatnya yaitu ra'aitu al-walada al-mujtahidah. Nah, yang selaku sebagai na'at man'utnya yaitu al-waladu al-mujtahidah, yang dimana kalimat dari al-walada itu berharokat fathah, dan mujtahidahnya diakhiri dengan fathah juga. Kemudian dari segi jar atau kasroh, kemudian ya contoh soalnya yakni marortu bil al-waladi al-mujtahidi, nah, dimana selaku man'utnya yakni bil walidi, dan na'atnya sebagai mujtahidi. Kita lihat di situ kalimat dari akhir man'utnya yakni walidi, di-nya itu berharokat kasroh, dan dari kalimat na'atnya yakni mujtahidi, di juga berakhiran berharokat kasroh. Dan dari segi alif lam, situ ada sudah contohnya dari segi ma'rifah, yaitu al-baitu al-kabiru. Nah, di awal kalimat dari man'ut dan na'atnya yaitu menggunakan alif lam, al-baitu al-kabiru. Nah, kemudian yang tidak menggunakan alif lam atau nakiroh, baitun kabirun, bisa dibedakan ya dari ma'rifah dan juga nakiroh, dimana si ma'rifah menggunakan alif lam, si nakirah dan si nakiroh tidak menggunakan alif lam. Selain itu, na'at juga mempunyai jenis-jenis. Ada dua jenis yang perlu diketahui, yakni ada na'at sababi, ada na'at hakiki. Arti dari na'at sababi yaitu sifatnya kembali langsung kepada man'ut. Seperti contohnya yaitu al-tiflah al-soghirah. Nah, dimana na'atnya itu sebagai al-soghirah, yang artinya itu kecil, itu langsung kembali kepada man'ut, yaitu al-tiflatun, yang artinya itu anak. Nah, kemudian ada na'at hakiki. Na'at hakiki yaitu yang artinya yang sifatnya kembali kepada kata setelahnya yang berhubungan dengan man'ut, yakni contohnya rojulun hasanun wajhuhu, yang artinya laki-laki yang wajahnya baik atau laki-laki yang baik wajahnya. Nah, yang mana letak man'ut dan na'atnya? Man'ut di situ terletak pada anak laki-laki, yakni rojulun, dan na'atnya terletak kepada hasanun. Mengapa na'atnya tidak terletak pada wajhuhu atau wajahnya? Karena kan dari setelah man'ut itu pasti ada na'at, tidak mungkin dia terlangkah terlebih dahulu. Atau bisa disimpulkan na'at hakiki itu mempunyai keterangan lebih lanjut, sedangkan na'at sababi itu lebih tidak menerangkan lebih lanjut atau hanya kalimatnya sepenggal atau pendek. Atas saya sudah ada beberapa contoh.
untuk kita pelajari, yakni dari kalimat yang pertama dari sebelah kanan, yakni bintu solihatun, artinya seorang anak perempuan yang soleh, seorang anak perempuan yang soleh. Nah, di mana letak naat dan man'utnya? Bintu sebagai man'ut. Mengapa sebagai man'ut? Karena dia menjelaskan orang atau sebuah orang. Kemudian naatnya yakni solihatun, yang artinya yang soleh, atau itu yang merupakan sifatnya. Nah, apakah dia sudah terpenuhi syaratnya? Syaratnya sudah terpenuhi, dikarenakan akhir dari kalimat man'utnya yakni berharokat dhammah tanwin, dan juga akhir dari kalimat naatnya yakni dhammah tanwin. Nah, dan juga sifat dari atau jenis dari kalimatnya yaitu sama-sama perempuan. Bintu menjelaskan perempuan, dan yang naatnya solihatun menjelaskan perempuan, dikarenakan dia menggunakan tak marbutoh. Kemudian soal-soal kedua, thalibani mujtahidani, artinya itu dua siswa yang rajin. Letak man'utnya berada pada thalibani, yang dimana itu menjelaskan orang. Kemudian letak naatnya yakni mujtahidani, yang artinya rajin, atau itu yang merupakan sifatnya dari siswa itu. Nah, di sini syaratnya yakni sudah terpenuhi, yang man'utnya menjelaskan dua, dan juga yang naatnya yakni mujtahidani menjelaskan dua, yang pertambahan adanya ni dan ni. Kemudian contoh soal yang ketiga, atfalun su'da'u, yang artinya anak-anak yang bahagia. Di sini letak man'utnya yaitu atfalun, dan letak naatnya yakni sufada'u. Yang selanjutnya yakni ra'aitu kitaban mufidan. Nah, di sini sudah termasuk contoh pada naat hakiki, yang dimana saya katakan tadi kalimatnya itu menjelaskan keterangan yang lebih banyak. Nah, yang di sini artinya yaitu aku melihat sebuah buku yang bermanfaat. Nah, di mana letak naat dan man'utnya? Letak man'utnya yaitu berada pada buku atau kitaban, yakni artinya buku, dan naatnya yaitu kembali kepada mufidan. Nah, kalau kita tidak teliti, kita bisa saja menganggap man'utnya itu sebagai aku atau orang itu. Nah, sedangkan kan di situ sebagai man'utnya yang benar ialah buku, dan naatnya kembali kepada buku, yakni yang bermanfaat. Kemudian contoh soal yang selanjutnya, marortu bil madrasati al-qadimah, yang artinya aku melihat sekolah yang lama. Nah, di sini sama, di sini juga termasuk naat hakiki, yang dimana kalimatnya itu menjelaskan keterangan yang lebih banyak. Nah, yang dimana letak man'ut dan naatnya? Man'utnya terletak pada bil madrasati, dan naatnya terletak pada al-qadimah. Nah, kalau kita tidak teliti, kita bisa saja menganggap marortu itu sebagai man'utnya, dikarenakan dia akan menjelaskan orang, seperti itu. Untuk selanjutnya yakni ar-rajulun tawilun, yang artinya laki-laki yang tinggi. Letak man'utnya yaitu kembali kepada rajulun, dan naatnya yakni tawilun, yang mana menjelaskan dia tinggi. Nah, itu dia tadi ialah penjelasan mengenai naat dan man'ut. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat untuk kita bisa lebih lanjut mempelajari bahasa Arab, atau membedakan mana struktur kalimat yang merupakan naat, mana yang man'ut. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.